Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di video kali ini, kami akan menjelaskan proyek kami terkait dengan 3 emiten yang akan kita investasikan. Yang pertama ada perusahaan Sido Muncul, kemudian ada perusahaan Indofood, dan yang ketiga ada perbankan Bank BSI Syariah. Judul proyek pertemuan pertama, investasi saham pada PT Sido Muncul Tbk Sido. Alasan memilih Sido dipilih dibandingkan opsi lain seperti emas atau reksadana, karena kombinasi fundamental kuat dan pengambilan kompetitif. Kesehatan keuangan, perusahaan memiliki kas yang lebih besar daripada untung dan tidak memiliki utang bank jangka panjang. Yang ketiga, analisis kelayakan. Manusia, manajemen pengalaman dan transparan dalam tata kelola perusahaan. Modal, keuangan sangat kuat, mampu mencetak laba dan EPS positif selama bertahun-tahun. Material, bahan baku lokal sehingga mengurangi resiko fluktuasi nilai tukar dolar. Metode, proses produksi efisien, terus berinovasi untuk pasar global serta generasi muda. Market, Sido adalah pemimpin pasar jamu di Indonesia dengan jangkauan ekspor ke Indochina dan Afrika. Yang keempat, identifikasi resiko dan mitigasi. Kategori resiko, deskripsi resiko, strategi mitigasi, bisnis kegagalan inovasi produk baru, perubahan regulasi pemerintah. Diversifikasi profil ke sektor lain. Finansial, kenaikan harga bahan baku dan penurunan daya beli masyarakat. Beli saham saat valuasi murah. Pasar, target pasarnya produk utama, tolak angin, dan sentimen pasar negatif. Fokus pada investasi jangka panjang dan perolehan dividen. Poin kelima, estimasi investasi. Modal awal 10 juta, proyeksi keuntungan 1 tahun 1.100.000, total return 11%. Berasal dari kenaikan harga saham, capital gain 5% dan dividen 6%. Pada pertemuan kedua, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Profil, pemimpin pasar jamu herbal dan suplemen dengan produk unggulan tolak angin. Kekuatan keuangan, profitabilitas sangat baik. Keunggulan operasional, menggunakan 70% bahan baku lokal sehingga tahan terhadap fluktuasi mata keuangan asing. Resiko, penurunan daya beli masyarakat dan inflasi bahan baku. Yang kedua, PT Bank Syariah Tbk. Profilnya, bank syariah terbesar di Indonesia hasil pergabungan 3 bank syariah BUMN. Kinerja, laba bersih tumbuh 22,83% pada tahun 2024 dan dukungan efisiensi biaya yang baik. Strategi, fokus pada informasi digital dan keuangan berkelanjutan. Risikonya, kualitas pembiayaan, kepatuhan syariah, dan peringatan ketat dengan bank konvensional. Tensis investasi, peluang pertumbuhan melalui dominasi konsisten ekonomi syariah nasional dan ambisi menjadi top 10 besar bank syariah global. Yang ketiga, PT Indofood sukses makmur. Profil perusahaannya, perusahaan makanan dan minuman terintegrasi terbesar di Indonesia. Keunggulan, memiliki integrasi vertikal dan kekuatan merek Indomie mendominasi pasar. Kinerja 2024, laba usaha naik 70% menjadi 23,9 triliun dengan neraca keuangan yang sehat. Risiko, volatilitas harga komoditas global. Tensi investasi, saham yang bersifat defensif dan pelindungan modal yang kuat selama periode ketidakpastian ekonomi. Pada pertemuan ketiga, berjudul Laporan Analisis Teknis dan Operasional Investasi Saham di PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, BRIS, PT Indofood, Sukses Makmur Tbk, Indofood, Bursa Efek Indonesia. Materi yang pertama, strategi analisis investasi. Ketiga perusahaan dianalisis menggunakan kombinasi 3 metode utama untuk mengoptimalkan keputusan investasi. Analisis teknis, mengamati grafik harga, historis, volume, dan indikator seperti EMA, MACD, RSI untuk menentukan momentum dan titik masuk entry point yang tepat. Analisis operasional fundamental, menilai kesehatan bisnis, profitabilitas,
ROE, EPS, NPM, efisiensi rantai pasok, serta kualitas manajemen untuk melihat potensi jangka panjang. Analisis resiko dan ESG memperhatikan kepatuhan terhadap standar lingkungan, proper emas, tata kelola perusahaan, GCG, dan mitigasi risiko pasar. Dan materi yang kedua, profil singkat emiten SIDO Customer Staples memiliki fundamental sangat kuat dengan tanpa utang bank, probabilitas tinggi, NPM 25,86% dan kebijakan dividen yang sangat besar, lebih besar 90%. BRIS, perbankan syariah, bank syariah terbesar di Indonesia dengan pertumbuhan laba signifikan pasca merger dan potensi tinggi dalam pengembangan pasar keuangan syariah, Indofood, FMCG atau Customer Goods. Perusahaan blue chips yang menguasai pasar mie instan dengan bisnis terintegrasi dari hulu ke hilir sering dinilai undervalued dengan resiko volatilitas yang stabil. Dan materi yang ketiga, infrastruktur teknis dan biaya. Investor profesional menggunakan infrastruktur modern untuk mendukung eksekusi transaksi. Sistem menggunakan Jakarta Automated Trading System (JETS) dari BEI dengan latensi rendah, kurang 1 ms. Vendor data memanfaatkan platform global seperti Bloomberg Terminal Refinitiv Icon atau AWS untuk manajemen database. Estimasi biaya total capex investasi teknologi diperkirakan mencapai 2.000 juta rupiah dengan OPEX tahunan berkisar antara 1.050 sampai dengan 1.200 juta rupiah. Lokasi Jakarta BEI Tower tetap menjadi lokasi ideal untuk akses pasar modal dan regulasi OJK. Dan yang keempat, kesimpulan proyeksi pengambilan IRR berdasarkan analisis efisiensi operasional dan pertumbuhan emiten, proyeksi tingkat pengembalian internal rate of return jangka menengah 3-5 tahun untuk ketiga saham ini diperkirakan berada di angka yang kompetitif. SIDO lebih besar 12%, BRIS dan Indofood lebih besar 14%. Dan pertemuan yang keempat berjudul perencanaan dan pendapatan biaya. Materi yang pertama, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, BRIS atau BSI. BSI menunjukkan performa kuat sebagai pemimpin pasar perbankan syariah di Indonesia. Kinerja keuangan, pendapatan operasional mencapai 18,58 triliun dengan laba bersih 7,01 triliun yang tumbuh pesat sebesar 22,8%. Struktur biaya, pendapatan komisi, fee-based income tumbuh signifikan sebesar 34%, membantu menekan beban provisi dan meningkatkan margin profit. Investasi, capex fokus pada asik deh tah. Milok cara ulang. Bau sih. Ulang tuh kali awal nih. Milok? Iya sih, kan kampus video kan. Mati tahu tadi. Di Anong bae ulang. Oh, bakal bilang video sih. Pertemuan 4. Oh, pertemuan 4. Bebuanan pertemuan 4. Deta. Dan perencanaan dan pertemuan keempat yang berjudul perencanaan dan pendapatan biaya. Materi pertama, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, BSI menunjukkan performa kuat sebagai pemimpin pasar perbankan syariah di Indonesia. Kinerja keuangan, pendapatan operasional mencapai 18,58 triliun dengan laba bersih 7,01 triliun yang tumbuh pesat sebesar 22,8%. Struktur biaya, pendapatan komisi tumbuh signifikan sebesar 34%, membantu menekan beban provisi dan meningkatkan margin profit. Investasi capex
fokus pada digitalisasi layanan, penguatan e-channel, dan sistem core banking syariah. Kesimpulan, pertumbuhan laba yang tinggi menunjukkan perbaikan kualitas aset dan manajemen risiko yang baik. Meski efisiensi operasional BOPO tetap menjadi tantangan. Materi yang kedua, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Sido tetap menjadi perusahaan manufaktur herbal yang sangat efisien dan defensif. Kinerja keuangan pendapatan tercatat 3,92 triliun dengan laba bersih 1,17 triliun yang melonjak 23%. Segmen herbal dan suplemen, tolak angin dan lain-lain menyumbang porsi terbesar senilai 2,49 triliun. Struktur biaya perusahaan memiliki margin operasi yang kuat dan stabilitas laba kotor yang terjaga. Oke, selanjutnya ada studi kelayakan investasi terkait dengan laporan analisis finansial PT BSI, Indofood, dan Sido Muncul. Adapun ringkasan eksekutif, yaitu laporan ini menilai kelayakan investasi pada 3 emiten dari sektor yang berbeda, yaitu Sido dalam sektor farmasi, Indofood dalam sektor consumer goods, dan BRIS dalam sektor perbankan syariah. Kemudian metode analisis yang digunakan adalah discounted cash flow atau DCF dengan pendekatan free cash flow to firm atau FCFF dan Garden Terminal Value. Kemudian penentuan tingkat diskonto atau cost of equity menggunakan model CAPM dengan asumsi risk free rate Indonesia sekitar 5,99%. Adapun investasi pada sektor ini merupakan strategi diversifikasi antara stabilitas arus kas dan potensi pertumbuhan pasar yang besar. Ketiga emiten menunjukkan tingkat ketahanan yang bervariasi terhadap fluktuasi ekonomi pasca pandemi sejak tahun 2020. Adapun landasan teori dalam proyek ini, nilai waktu uang, konsep bahwa nilai uang saat ini lebih berharga dibandingkan dengan masa depan. Kemudian ada DCF, perhitungan nilai intrinsik berdasarkan proyeksi arus kas masa depan yang didiskontokan. Kemudian FCFF menggambarkan kas bersih yang tersedia bagi seluruh penyandang dana setelah dikurangi pajak, depresiasi, modal kerja, dan belanja modal atau CAPEX. Kemudian data dan asumsi dasar tahun 2020 sampai 2024. Pada perusahaan Sido memiliki margin laba tinggi tanpa utang berbunga dengan risiko fluktuasi harga bahan baku. Kemudian perusahaan Indofood memiliki diversifikasi produk yang luas namun beresiko terhadap nilai tukar mata uang asing. Kemudian di perusahaan BSI atau BRIS menjadi pemimpin pasar perbankan syariah dengan pertumbuhan aset cepat namun menghadapi risiko likuiditas. Adapun analisis dan proyeksi valuasi. Analisis menggunakan asumsi WACC sebesar 10% dan terminal growth sebesar 4%. Untuk perusahaan Sido memiliki estimasi FCFF stabil dengan status valuasi fair value. Kemudian Indofood memiliki FCFF yang positif kuat dengan status undervalued. Kemudian BSI menunjukkan pertumbuhan tinggi namun secara valuasi dinilai overvalued. Kemudian kita ke kesimpulan umum. Sido cocok bagi investor konservatif karena stabilitas dividen yang baik. Kemudian Indofood tetap menjadi pemimpin sektor konsumsi dengan harga yang relatif murah secara PE rasio. Kemudian BSI mencerminkan optimisme pasar yang tinggi, namun harga saat ini sudah mencapai level premium menurut perhitungan DCF. Nah, rekomendasi investasinya untuk Sido itu direkomendasikan ditahan atau hold karena fundamental kuat tetapi pertumbuhan mulai melandai. Kemudian untuk Indofood direkomendasikan untuk dibeli karena memiliki potensi kenaikan atau upside besar seiring pemulihan daya beli. Kemudian untuk BRIS itu bisa ditahan
atau taktis karena disarankan menunggu koreksi harga untuk masuk di level yang lebih rendah. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas terkait dengan laporan finansial lanjutan dari ketiga emiten tersebut. Secara ringkasan eksekutif, menganalisis kelayakan investasi pada saham SIDO, BRIS, dan INDF dengan asumsi investasi awal sebesar 1 juta pada tahun 2020 selama periode 5 tahun, yaitu dari 2020 sampai 2024. Adapun metode yang digunakan, 4 indikator finansial utama seperti net present value atau NPV, internal rate of return atau IRR, payback period atau PP, dan terakhir discounted payback period atau DPP. Untuk hasilnya, saham Indofood dan SIDO menunjukkan kinerja stabil dan layak, sementara BRI memiliki pertumbuhan yang tinggi namun dengan risiko yang lebih besar. Adapun latar belakang dalam proyek ini, investasi saham dipilih karena potensi capital gain dan dividen dari perusahaan dengan fundamental kuat. Selain itu, ketiga emiten mewakili sektor farmasi seperti SIDO, perbankan syariah BSI, dan barang konsumsi Indofood yang strategis dan relatif tahan terhadap gejolak ekonomi. Untuk kajian teorinya, berasal dari dividen atau pembagian laba dan capital gain atau selisih harga jual dan beli. Kemudian indikator analisis dari NPV-nya, selisih nilai sekarang arus kas masuk dengan investasi awal proyek layak jika NPV lebih besar dari 0. Secara IRR, tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0 layak jika IRR lebih besar dari biaya modal. Kemudian ada PP dan DPP, mengukur jangka waktu pengembalian modal awal, di mana DPP lebih akurat karena memperhitungkan nilai waktu uang atau time value of money. Kemudian kita beralih ke metode penelitian. Adapun data yang digunakan yaitu data sekunder dari Yahoo Finance, harga historis dan dividen pada periode 2020 hingga 2024. Investasi awal sebanyak 1 juta per saham dengan tingkat diskonto atau cost of capital konservatif sebesar 10%. Menghitung total arus kas dari dividen tahunan ditambah nilai penjualan saham di akhir tahun 2024. Hasil dari pembahasannya, kinerja harga saham. BRI mengalami lonjakan signifikan pasca merger. Sementara SIDO dan INDF cenderung stabil dan defensif. Kemudian untuk total return-nya dari tahun 2020 hingga 2024, BRI memberikan imbal hasil tertinggi sebesar 218,89% atau setara dengan Rp2.188.920. Kemudian untuk SIDO memberikan return sebesar 47,13% atau setara dengan Rp471.320 dengan dividen yang sangat konsisten. Kemudian untuk Indofood memberikan return sebesar 34,15% atau setara dengan Rp341.512 sebagai investasi defensif. Nah, adapun kesimpulan dan rekomendasinya, untuk kesimpulan, ketiga perusahaan layak secara finansial dengan BRI sebagai emiten paling menguntungkan secara angka, namun memiliki fluktuasi harga tertinggi. Kemudian untuk rekomendasi manajerialnya, investor yang agresif disarankan memilih BSI untuk potensi capital gain maksimal. Kemudian untuk investor moderat disarankan memilih Indofood untuk keseimbangan, stabilitas, dan pertumbuhan. Kemudian ada investor yang konservatif. Disarankan memilih SIDO karena dividen rutin dan risiko rendah. Kemudian strategi yang disarankan yaitu melakukan diversifikasi dengan mengkombinasikan ketiga saham tersebut. Oke, selanjutnya ada analisis risiko dan mitigasi. Di perusahaan BSI, profil risiko utamanya yaitu bagi hasil, IT atau cyber security atau kepatuhan syariah. Sementara di Indofood, risiko harga komoditas seperti gandum dan CPO.
kurs, dan juga distribusi. Dan untuk di perusahaan Sido, resiko bahan baku herbal, kualitas produk, dan daya beli konsumen. Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai analisis di ketiga perusahaan yang kami lakukan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.